Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you were. I'm madly in love with you. Teman-teman, sekali lagi selamat malam teman-teman OMK. Apa kabar? Oke, jadi terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya untuk menghadiri acara kita malam hari ini. Dan sambil menunggu teman-teman kita yang mungkin masih dalam perjalanan, kita gas tipis-tipis saja mulai acaranya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang kayak bertanya-tanya, ini sebenarnya acara apa? Nah, teman-teman yang sudah hadir di sini, selamat datang di acara TTM atau Tula To Mangura. Coba tepuk tangannya mana teman-teman OMK? Yeay. Ini teman-teman, ini yang hadir sudah sekitar 1.100. Jadi harus, ya mantap-mantap. Hebat teman-teman. Jadi ayo semangat orang muda. Nah, Tula To Mangura itu mungkin teman-teman di sini ada yang dari bukan dari, ya dari Jogja ya, teman kita Ayu dari Jogja. Mungkin belum mengerti apa itu artinya Tula To Mangura. Nah, Tula To Mangura itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya obrolan santai orang muda. Karena saat ini kita merayakan masa Advent, jadi tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah mengenal masa Advent dalam gereja Katolik. Nah teman-teman, adapun susunan acara yang akan kita lalui pada malam hari ini di acara TTM atau Tula To Mangura adalah yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung, lalu akan dilanjutkan dengan sesi pertama dari narasumber, lalu ada sesi kedua tanya jawab, sesi ketiga kesimpulan dan penutup. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi teman-teman, sebelum masuk ke sesi pertama kita akan belajar jargon. Mana semangatnya teman-teman OMK? Ya, ya ini teman-teman dari berbagai stasi di Paroki Mamasa sekitar 1.100 harus menunjukkan semangatnya yang berapi-api, semangat muda. Coba teman-teman, ayo berdiri, berdiri, berdiri. Saya minta kesediaannya Saudara Noel untuk membantu saya di depan. Ya, Sendri boleh? Boleh, silahkan. Mana dia orangnya? Mana dia orangnya? Silahkan. Di sebelah sini. Silahkan. Kita akan jargon. Oh, diakon juga ikut jargon ya supaya semangat. Nah, jargonnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau saya kasih aba-aba TTM, dijawab begini. Tula To Mangura. Begitu, silahkan. Nah, coba teman-teman yang di depan ini coba praktekkan dulu. Saya kasih aba-aba. Ayo, mana tunjukkan semangat orang muda. Nah, nah, saya kasih aba-aba ya. Coba siap. TTM, Tula To Mangura. Malam tahun baru. Ulang. Coba ulang sekali lagi. TTM, Tula To Mangura. Marasa.
Tula to mangura marasa. Yeay. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Sandri dan Noel sudah menjadi korban hari ini. Oke teman-teman, jadi sebelum masuk ke sesi pertama, kita akan mempersilahkan dengan hormat, kami mempersilahkan narasumber yang pertama, Pastor Octavianus Tandilolo PR dan Diakon Edward Gunardi untuk maju ke depan. Yeay. Silakan. Ya, selamat malam Pastor, Diakon. Ya, selamat malam Pastor dan Diakon. Terima kasih atas kehadirannya di acara TTM pada malam hari ini. Dan terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi pertama, ada baiknya kita awali dengan doa. Saya mohon kesediaan Diakon untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Teman-teman orang muda sekalian, mari kita mengawali kegiatan kita malam hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami anak-anakmu mengucap syukur kepadamu karena pada kesempatan yang berrahmat ini Engkau mengumpulkan kami untuk bincang-bincang bersama sebagai orang-orang muda, khususnya di Paroki Santo Petrus Mamasa ini dalam kegiatan Tulak Tomangura. Semoga Engkau berkenan memberkati kami semua dalam perbincangan kami bersama pada malam hari ini. Semoga perbincangan ini boleh menambahkan semangat kami orang-orang muda di paroki ini di dalam beriman dan mengikuti Engkau dalam kehidupan kami setiap hari. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Diakon atas doa pembukanya. Nah, silakan duduk. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan memulai ke sesi pertama, yaitu pemateri dari narasumber. Namun sebelumnya, teman-teman silahkan persiapkan pertanyaan terkait materinya. Karena setelah sesi pertama itu akan ada sesi kedua, yaitu tanya jawab. Jadi mohon didengarkan dengan seksama agar teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Nah, tanpa membuang waktu lagi, saya persilahkan narasumber untuk memberikan materinya di sesi pertama ini. Silahkan. Baik, selamat malam rekan-rekan orang muda, juga SKP dan semua saja yang hadir malam hari ini. Kalau tema kita malam hari ini adalah berbicara soal apa yang kita rayakan, yakni masa Advent pada beberapa minggu terakhir ini dalam acara TTM atau Tulak Tomangura, maka sesungguhnya kita berharap bahwa teman-teman orang muda kita separoki ini hadir mendengarkan, juga termasuk perwakilan-perwakilan stasi akan lebih baik seandainya juga mereka boleh hadir. Karena itu kita saling mengisi satu sama lain. Nah baik, sebelum kita memulainya, saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada kita semua dalam bentuk teka-teki. Dan jadi giliran saya bertanya kepada semua yang hadir. Teka-tekinya seperti ini. Manusia itu kadang lebih harum dibanding dengan binatang. Kenapa lebih harum? Karena orang muda biasa pakai parfum, dan parfumnya biasa mahal-mahal, seperti parfumnya Sandri itu lebih mahal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kambing sama sapi
lebih bau daripada manusia? Siapa yang bisa jawab? Ya, kata Noel, tidak ada yang ngurus. Kambing lebih bau daripada manusia. Siapa lagi? Tidak mandi. Lastri tidak mandi. Bukan kamu yang tidak mandi, kambingnya ya. Siapa lagi yang berbeda? Berarti ini semua ini IQ-nya rendah karena tidak mampu menjawab pertanyaan kita, Diakon. Nah, menurut survei bahwa kambing dan sapi itu lebih bau daripada manusia, karena manusia hanya punya 2 ketiak. Sementara sapi itu 4 keteknya, sehingga itu membuat mereka lebih bau daripada manusia. Ini pertanyaan awal sebagai pengantar untuk kita memaknai apa yang sedang kita mau perbincangkan malam hari ini. Nah, sama seperti itulah bahwa apa yang lebih terurus seperti kata Noel tadi, lebih disiapkan seperti manusia itu mengurus dirinya lebih baik, mandi dan kemudian menyucikan hidupnya. Saya mau katakan sesungguhnya masa Advent seperti itu. Kenapa masa Advent seperti itu? Masa Advent adalah sebuah masa di mana kita menyiapkan diri untuk menyambut Sang Juru Selamat. Maka kalau kita mau berbicara tentang Advent, itu tidak akan bisa kita lepaskan dari konsep pembicaraan tentang Natal. Mengapa? Karena Advent sendiri itu dari bahasa Latin Adventus, artinya kedatangan, yang dalam bahasa Yunani itu parousia. Parousia itu artinya akhir zaman. Berarti kita sedang menantikan sebuah masa, yaitu pada akhir zaman. Dalam pengertian itu bukan berarti bahwa yang kita nantikan sekarang di masa Advent ini adalah akhir zaman itu. Memang Yesus kita nantikan yang kedua kalinya itu pada akhir zaman di dalam setiap peristiwa masing-masing orang. Tetapi lebih dari itu, kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya dalam peristiwa inkarnasi kelahiran Sang Juru Selamat di kota Bethlehem. Dan itulah yang kita sedang siapkan masa penantian itu. Masa penantian itu kemudian dalam gereja kita bagi menjadi beberapa minggu. Dan sekarang gereja merayakannya dalam 4 minggu. Nanti itu mungkin diakon bisa menjelaskan tentang sejarah kapan awal mulanya itu pembagian waktu seperti itu. Tetapi sekarang yang kita kenal dalam gereja itu 4 minggu. Dan di setiap 4 minggu itu ada perayaan-perayaan yang sedang kita rayakan. Yang minggu pertama itulah yang disebut sebagai tahun baru liturgi dalam masa Advent. Kenapa tahun baru liturgi? Karena akhir tahun liturgi adalah pada pesta Kristus Raja semesta alam yang kita rayakan sebelum masuk masa Advent. Dan setelah itu lalu bacaan-bacaan pada minggu Advent pertama itu merujuk pada bagaimana manusia diajak untuk semakin bertobat, menyesali kesalahannya agar mereka murni hatinya menyiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Yang berikut dalam minggu Advent kedua sudah dikisahkan tentang cerita Yohanes Pembaptis. Cerita Yohanes Pembaptis itu yang menyeru-nyerukan di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, timbunlah yang berlembah-lembah dan yang berbukit-bukit diratakan. Ini gambaran tentang persiapan itu. Dan minggu ketiga Advent itu biasa kita sebut sebagai minggu apa? Sudah belajar di di sekolah, di Miss Dinar,
kita sebut sebagai minggu Gaudete dalam bahasa Latin, yang artinya apa? Artinya itu adalah minggu sukacita. Minggu sukacita itu menggambarkan semakin dekatnya kedatangan Sang Juru Selamat. Dan berikut kita akan merayakan Minggu Advent yang keempat, yang ke depan ini akan kita songsong. Nah, ada peristiwa khusus yang dirayakan dalam Minggu Advent ketiga itu, yaitu warna liturginya biasa agak berbeda dengan Minggu Advent yang 1, 2, dan 4 itu. Di Minggu Advent ketiga umumnya digunakan, sebaiknya kalau ada itu warna ungu, warna merah muda ya. Itu gambaran tentang sukacita, kegembiraan. Dan mengapa itu dibuat seperti itu? Sekali lagi tujuannya untuk supaya rutinitas manusia yang sibuk dengan aktivitasnya dipulihkan kembali, disadarkan bahwa perayaan kelahiran Yesus yang begitu istimewa itu akan segera terjadi, tidak lama lagi, supaya waktu itu berguna, tidak lewat begitu saja, tapi sungguh-sungguh orang menyiapkan diri. Nah, berikut di situ juga kita kenal ada lingkaran Advent yang juga dikenal dengan warna-warna liturgi itu, di mana lilin dinyalakan 4 dan 1 diantaranya yang dinyalakan pada Minggu Gaudete itu juga warnanya ungu. Lingkaran Advent itu ada maknanya tersendiri juga yang mengisahkan tentang makna pengharapan, makna kehidupan, sehingga ada daun-daun biasanya di situ. Pengharapan yang dimaksud adalah pengharapan akan datangnya Sang Penyelamat. Dan lilin yang bernyala melambangkan tentang bagaimana kehidupan manusia yang hidup dalam kegelapan dosa sekarang akan diterangi oleh kehadiran Sang Juru Selamat. Kalau sejarah tentang itu semua kapan mulai dibentuk, mungkin nanti bisa Diakon jelaskan sedikit-sedikit. Saya hanya menyampaikan kurang lebih sedikit ini. Nanti kalau kamu mau gali lebih dalam, boleh diperjelas lebih jauh. Apakah itu cukup untuk sementara? Iya, Silakan. Pastor. Mungkin. Terima kasih, itu saja untuk sementara. Ya, terima kasih Pastor. Mungkin langsung dilanjutkan dengan diakon. Ya. Langsung. Oh iya. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas seperti Pastor katakan, silakan teman-teman tanyakan. Sejauh yang saya ketahui tentang Advent sendiri, itu sebenarnya perayaan atau masa Advent ini sendiri adalah tradisi dalam gereja kita yang sudah lama ada. Itu dari berbagai literatur atau sumber mengatakan bahwa masa Advent itu dimulai oleh gereja Katolik. Ada yang memulainya ketika abad keempat, jadi tahun 300-an sudah ada yang memulai. Walaupun mungkin teman-teman skalanya atau lingkupnya belum begitu luas. Mungkin belum universal, belum seluruh gereja Katolik. Itu yang pertama. Lalu kemudian dalam perkembangan waktu semakin banyak gereja yang mulai menggunakan atau merayakan masa Advent ini, tadi dikatakan sebagai sebuah masa penantian. Dan untuk waktunya sendiri, dari berbagai informasi juga dikatakan bahwa awalnya belum tetap 4 minggu seperti yang kita sudah rayakan sekarang ini. Dulu dikatakan awalnya itu 3 minggu. Lalu kemudian berkembang menjadi 5 minggu. Lalu bahkan ada disebut 40 hari ditetapkan oleh gereja. Maksudnya itu teman-teman, seperti sudah disinggung tadi, bahwa itu adalah waktu untuk mempersiapkan diri. Jadi perlu kita ingat bersama teman-teman, untuk memaknai Advent itu tidak bisa lepas dari perayaan Natal. Begitu juga sebaliknya.
Natal itu dalam gereja Katolik tidak bisa kita maknai atau harus kita maknai secara benar dengan adanya masa Advent. Tadi pastor sudah jelaskan sebagai sebuah masa penantian. Contoh sederhana seperti ini, teman-teman mungkin di sini banyak atau hampir semuanya di sini punya pacar lah. Kalau yang jomblo ya minta maaf kalau saya singgung. Dan mungkin di sini ada yang pacarannya itu LDR, long distance relationship seperti itu kan. Anggaplah seperti ini contohnya teman-teman. Teman-teman punya pacar yang sudah lama tidak berjumpa dengan dia. Anda itu sudah lama tidak berjumpa dengan dia. Paling-paling ya bisa lewat telepon, sekarang sudah ada WA, lewat video call seperti itu sudah bersyukur. Sudah bisa saling, tapi itu kadang masih menimbulkan kerinduan yang besar. Benar atau tidak? Berarti yang menjawab itu ada pacarnya di tempat yang jauh. Nah. Ya seperti itu. Lalu pacar Anda ini mengatakan, karena Anda sudah begitu rindu dengan dia dan dia pun sebaliknya rindu dengan Anda. Lalu dia mengatakan, nanti tanggal 24 Desember saya akan misa dengan kamu, kita misa sama-sama. Dia mengatakan seperti itu ke Anda, ke teman-teman. Spontan kan dalam diri teman-teman itu pasti berpikir dan harus ya mempersiapkan, saya harus siap baik-baik ini. Yang cewek-cewek itu pasti akan belilah pakaian yang paling baik, yang paling indah, kalau perlu yang paling mahal, yang tidak ada duanya di paroki Mamasa, mungkin seperti itu. Ya, bahkan tadi pastor katakan pakai parfum segala macam yang cowok-cowok. Ya pasti juga kalau ceweknya itu sudah lama sekali tidak ketemu, pasti dia akan mempersiapkan diri baik-baik. Kalau mungkin sekarang di mana-mana itu sudah lebat hutannya, jadi tipis-tipis lagi, kasih indah-indah lagi lah seperti itu. Demi bertemu dengan sang pujaan hati. Kurang lebih seperti itu masa Advent. Orang menantikan, lalu dalam penantian itu ada persiapan. Contoh kedua adalah misalnya suatu ketika Bapak Uskup, nanti mungkin Bapak Uskup akan nonton ini, mengatakan kepada salah satu dari Anda, dari teman-teman, misalnya akan berkata, Noel, saya akan bermalam di rumahmu minggu depan. Saya bisa jamin pasti Noel dan keluarganya itu akan mempersiapkan banyak hal di rumahnya untuk menyambut kedatangan Bapak Uskup yang akan bermalam di rumahnya. Itu baru uskup. Bagaimana kalau Tuhan yang datang? Pesannya teman-teman adalah soal persiapan. Jadi kita tidak bisa spontan langsung merayakan Natal. Selalu ada persiapan. Dan isi persiapan yang penting adalah pertama tentu saja pertobatan. Seperti yang sudah kita dengar dalam perayaan Ekaristi, pertobatan itu terus-menerus diserukan. Dan sebisa mungkin dianjurkan oleh gereja bahwa di masa Advent, sebagaimana terjadi di masa Prapaskah, umat itu menerima sakramen tobat, melakukan pengakuan dosa. Juga yang kedua, selama masa Advent dianjurkan supaya sesering mungkin merayakan Ekaristi. Ada juga umat kita yang selama masa Advent itu melakukan devosi atau novena seperti itu. Jadi itu saya kira seperti itu untuk sementara penjelasannya. Nanti kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Terima kasih. Saya potong sebentar, diakon dan pastor. Dari tadi saya fokus di mejanya kayak kering sekali. Jadi kami dari OMK menyediakan sesuatu ala kadarnya untuk para narasumber kita yang sangat spesial pada malam hari ini. Kepada pelayan seksi Odo Datu dan Odo Tasik, silakan. Teman-teman, mana tepuk tangannya untuk pelayan kita malam hari ini. Odo Datu, calon mantu idaman.
Odo Tasik. Terima kasih odo-odo kita, calon mantu idaman masa depan. Ya, kita lanjut lagi Romo dan Diakon. Masih ada 5 menit, mungkin ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Ya, silakan. Saya tambahkan lagi bahwa penting bagi orang muda Katolik memahami sedikit-sedikit makna-makna simbol yang kita rayakan dalam gereja, supaya ketika ditanya oleh saudara-saudara kita yang beriman lain dengan cara yang berbeda dari kita, kita paling tidak memahami secara sendiri apa arti, apa makna yang sedang kita rayakan. Katakanlah, misalnya orang bertanya, kenapa orang Katolik tidak merayakan Natal di luar tanggal 25 ke atas? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan penting bagi kita sebagai generasi gereja untuk menjadi bekal kita. Dan itulah barangkali yang penting kita bahas dalam sesi ini. Kenapa? Contoh saja saya ambil. Kamu berulang tahun katakanlah tanggal 10 misalnya kan. Dan teman-temanmu datang untuk merayakannya di tanggal 7, tanggal 8 atau bala tanggal 5, apakah kamu terima? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin kalau kita ulang tahun misalnya tanggal 10 baru teman-teman kita mau datang merayakannya tanggal 5, tanggal 6. Pasti kita katakan, wah belum saatnya. Dan kurang lebih sama seperti itulah. Maka itulah pentingnya Advent. Advent itu sekali lagi masa di mana kita mempersiapkan diri. Dan persiapan ini kita mau memaknai itu karya penyelamatan Allah. Karya penyelamatan Allah itu terjadi lewat peristiwa inkarnasi Allah. Allah yang menjadi manusia yang terjadi dalam peristiwa kelahiran. Dan kalau ini kita rayakan dengan serampangan saja, artinya suka-suka kita tanpa ada persiapan yang baik dan matang, maka dia menjadi perayaan yang tidak bermakna untuk kita. Perayaan yang asal-asalan untuk kita. Sehingga itulah kita bagi orang Katolik punya masa-masa khusus dalam gereja yang terjadi di dalam seputaran tahun liturgi. Ada perayaan peristiwa persiapan menyambut Natal itulah masa Advent, lalu kita masuk masa Natal, lalu kita masuk kembali ke dalam masa biasa, lalu masuk dalam masa Prapaskah, kemudian Paskah dan selanjutnya. Dan itu terjadi dalam putaran tahun liturgi sehingga karya penyelamatan Allah terlaksana tahap demi tahap. Tidak dilaksanakan serampangan sesuka-suka kita. Barangkali itu untuk sementara saya tambahkan. Terima kasih atas tambahannya Pastor dan Diakon. Sebelum masuk ke sesi 2 yaitu tanya jawab, mungkin teman-teman di sini sudah banyak pertanyaan di pikirannya, ditahan dulu karena setelah ini kita akan games dulu. Teman-teman mau games atau jargon? Games atau jargon? Games saja, games supaya semakin ya games, betul Sandri. Jadi kita pilih jawaban dari pelayan seksi kita tadi, Odo Datu. Kita akan games setelah ini. Mungkin saya minta kesediaannya Diakon dan Romo untuk ikut games juga. Teman-teman ayo berdiri. Ya. Ya teman-teman ayo maju buat lingkaran. Lingkaran di depan. Ya. Ya semua teman-teman ayo.
Romo dan pastor dan diakon juga. Di bawah. Ya, silakan buat lingkaran. Ayo teman-teman, Kak Noel dan yang lain. Silakan buat lingkaran. Kak Noel di sini. Buat lingkaran, bukan setengah lingkaran. Ya. Ayo, Kak Noel. Lingkarannya terlalu besar, ayo maju-maju sedikit. Ya. Oke teman-teman, jadi nama gamesnya ini adalah tangkap babi. Bukan babinya Pak Fian atau babinya Frater. Jadi ini nama gamesnya ya. Jadi instruksinya, angkat tangan kiri, dibuka seperti ini ke samping. Nah terus tangan kanannya, telunjuknya begini ke telapak teman. Ya. Jadi di sini perintah cara bermainnya, saat saya menyebutkan babi, teman-teman harus menangkap telunjuk teman. Jadi ini adalah babi. Ini adalah babi. Bukan Noel ya, bukan Noel. Ini telunjuk adalah babi dan telapaknya adalah perangkap. Jadi ketika saya bilang babi, teman-teman harus lolos dari perangkap teman yang lain, tapi harus menangkap satu babi. Nah, teman-teman yang tertangkap akan dihukum ya. Sudah paham? Teman-teman sudah paham? Oke, kita langsung mulai ya. Ya, ini melatih kefokusan teman-teman. Sinta sudah? Ya. Jadi saya mulai. Pada suatu hari, Noel pergi ke hutan. Di hutan, Noel melihat banyak batu. Selain itu, ada babi. Siapa? Oh, Sri dan Sinta. Dan itu disengaja. Diulang-ulang, ini simulasi. Jadi satu kali lagi. Ini setelah ini teman-teman yang tertangkap harus dihukum. Noel jangan kasar-kasar ke perempuan, hati-hati. Nah, ayo sekali lagi. Pada suatu hari, Sendri pergi ke pasar buah. Dia membeli buah anggur. Di samping toko buah ada penjual daging.